Sambil nunggu kalian siap, saya absen aja ya. Si Abi ada nggak? Abai, mana? Oh ya. Afril Liza Suha, Alia, Mamesa, ada. Andika Rama Natayuna tidak ada. Anggi, ya. Anissa tidak ada ya. Dini Ariska, Fahrul, Felicia, Viedo ya. Gladys, Habib, Haikal Tok tidak ada. Hepa ya. Belum tampil ya. Ngomong-ngomong udah siap? Yang masih lemot tadi udah? Belum juga? Oke. Yang sudah pun siapin catatan ya. Ingat, tiap pertemuan tuh tetap ada tugas catatan. Nanti saya buka resminya, sabar dulu. Sambil nunggu saya absen lagi. Iksan Yusuf tidak ada. Iksan Mulia ya. Siregar ada. Lora Andika tidak ada. Ibrahim Bahaudin tidak ada kan? Rizky Hagipra, si Hagipra tidak ada. Ngomong-ngomong, belum tampil juga. Yusril Hadi, Nabila tidak ada. Naza Mudin tidak ada. Priliska Yosa tidak ada. Ruli ada. Said, Sri Anggra ini. Wah, tunggu belum hangat. Sri Lestari tidak ada. Suci Padilla tidak ada ya. Suhendra ada. Bintang tidak ada. Vinti tidak ada. Hah? Yang mana? Oh, William, Windia Karola Safitri, Yeni ya. Yulia udah sehat Yulia. Oke, Yusniar, Zara ya. Gini, sebelum saya mulai, lihat masing-masing ya, terutama yang diri sendiri, terutama yang dianggap gak hadir nih. Andika Rama tidak ada ya. Anissa tidak ada. Haikal tidak ada. Yusuf tidak ada. Lora tidak ada. Baha tidak ada. Hagipra ini tidak ada. Nabila tidak ada. Naza tidak ada. Prili tidak ada. Sri tidak ada. Suci tidak ada. Bintang tidak ada. Habis. Yang lain aman. Aman. Enggak ada pertanyaan. 1, 2, 3, 4. Hah? Berarti aman nih ya, kita mulai nih. Jangan lupa siapkan catatan lagi ya. Kita mulai biar selesainya. Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya, dan salam bersyukur. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan kelima hari ini. Ngomong-ngomong, yang pembahasan materi pertemuan kelimanya udah ditonton belum? Berarti udah tahu yang mau disampaikan. Bener ya? Bisa cepat pulang nih kalau udah. Bagus. Nah, kita lanjut nih. Jika sudah,
To the point berarti ya. Hmm. Topik utamanya yang akan dibahas adalah media pada halaman web, laman atau page sama aja, dan menu terus widget. Tapi jangan lupa nanti ada catatan lagi. Itu tiap pertemuan ada. Oke, kita lanjut. Mulai dari media. Karena sudah kalian tonton, harusnya udah gampang. Nah nih, kalaupun yang online tadi gimana? Saya ulangi sekali lagi ya. Ini kan ada tenggat nih, seolah-olah ada tenggat. Kalian kalau udah hadir yang di sini, ya, itu nggak perlu lagi ngerjain yang diminta tadi. Terutama yang ini nih, hadir nih. Nah, yang izin gimana? Yang izin dan yang khususnya yang XX ini alpha nih, nggak ngabarin itu kan alpha tuh, nggak ngabarin ke saya maksudnya. Nah, yang inilah yang wajib ngerjain yang di tugasnya ini, khususnya yang pertemuan kita hari ini. Oke, jadi dia nggak upload. Yang kalian tuh kalian cuekin aja, nanti saya kasih 100 kok. Itu ya. Berarti udah ngeh lah. Sekali lagi, khusus terutama yang bagi alpha. Yang izin boleh nggak ngerjain juga, nggak masalah juga. Dia nggak ngerjain. Artinya yang sakit izin nih udah ngabarin. Sip. Kalau sudah, kita coba buka untuk WordPress-nya. Yang pertama sih Apache MySQL running. Itu wajib tuh. Apache adalah web server, MySQL adalah database server. Web server hanya Apache enggak? Jawabannya enggak. Apa setahu kalian? Biar tambahan info aja. Selain Apache ada nggak yang lain web server? Web server game pak, kata kalian. Ada kayak gitu. Web server Mobile Legend, web server PUBG. Ya, ada kayak gitu ya? Ya bener-bener lah. Yang kalian tahu web servernya apa aja selain Apache? Nggak tahu. Olah, bagus. Selain saya menggunakan yang siapa yang kemarin tuh ya? Yang Felicia nih ya, 32 nih ya. Oh benar. Oke. Selain Apache, ini tambahannya ya. Web server selain Apache ada namanya IIS. Nanti cari aja sendiri apa IIS. Ada Nginx. Tulisannya gini. Terus ada apa lagi? Lumayan banyak di Laragon ini pakai apa ya dia ya? Ini bukan Laragon. Laragonnya saya lupa. Nah, dia ada Apache, PHP sih bukan. Pokoknya jangan dibingungin lah, hanya untuk sekedar tambahan kita aja lah. Ini aja sih yang agak dipakai. Terus ada namanya database server. Kebetulan yang di B belum ada nih. Di kalian nih siapa tahu belum juga ini disampaikan. Yang B sih pasti nggak ada kelompok B. Ya, kalian ini kan kelompok A. Terus apa lagi ada namanya Postgre itu. Postgre SQL dan seterusnya. Sebenarnya ada beberapa macam, tapi yang free-nya ya inilah Nginx, Apache, MySQL. Kalau paketan SAM dia Apache sama MySQL. Tapi kalau Laragon ini bisa juga jadi database dan web server, dia ada Nginx-nya. Untuk apa ya, sama lah kayak localhost itu. Oke. Nanti ada juga namanya virtual host, tapi jangan dipusingin. Ini cuma sekedar tambahan. Kelanjutannya kalau udah running, kan saya minta kalian tadi tuh buka localhost yang pakai name 32. Nah, web admin. Harusnya sih nggak ada lagi yang namanya lupa password. Karena kalaupun lupa, tinggal kita reset. Kayak gitu aja. Nah, terus biar cepat lagi ya. Media pada halaman web tuh apa aja? Sebenarnya apa aja yang kita upload itu disebutnya media. Mulai itu PDF, ya audio, MP3 kayak gitu tuh, file Excel, file Word dan seterusnya itu disebut media. Tapi untuk soal UTS nanti saya minta media wajibnya itu adalah gambar.
yang di reupload. Maksudnya harusnya kalau kalian udah pernah apa namanya ya, nonton video itu harusnya udah tahu yang namanya reupload apa. Misalnya download dulu baru ditaruh ke server kita. Nah, kalau lupa kayak gini gimana? Jangan lupa ada jurus PHP admin ya. Ini saya udah lupa lagi entah apa. Seharusnya kan admin. Tapi setelah ngetik admin tidak bisa lah. Nah, berarti saya mau nggak mau mereset dari ini nih lah, dari PHP adminnya di user. Saya tinggal edit karena sakit isengnya saya lupa lagi, tapi ya nggak masalah, memang sengaja dilupain. Nah, ganti MD5 di go admin. Udah, hanya kayak gitu ya. Nah, kita balik. Yang namanya media harusnya juga kalian udah mengetahui kalau ngelihat begini ya, dia ada batas maksimalnya nih. Ya kalian berapa? Ada yang 2, ada yang 8, tergantung versi PHP kita nanti. Versi SAM itu beda-beda ya. Solusinya gimana? Harusnya ada di grup. Saya juga udah kirim di grup kalian. Nih. Mana nih tidak tampil nih? Masih loading nih. Nah, nih. Nambah di mana ada jawabannya di HT Access. Saya ulangi ya. Ini intinya cuma nge-flashback yang B. Jadi kalau belum mengerti, tanya, jangan diam-diam ya. Jadi di mana ditaruh ini? Ditaruh di HT Access. HT Access-nya ada di mana? Sesuai folder aplikasi. Oke. Ini udah ya berarti ya. Terus kita tinggal ganti pakai editor. Ngomong-ngomong, HT Access nih nggak bisa langsung dibikin di Windows ya. Dia seolah-olah ini adalah .ht access. Jadi gimana caranya? Ya paling gampang ngopi sebenarnya. Ngopi yang dari sudah ada. Karena apa? Harus ada nama file depannya. Nama file tanpa extension dia masih bisa. Tapi ya kayak gini, kita kalau mau nyoba manual nggak bisa. Oke, jadi lebih baik kalian pakai copy paste. Walaupun nggak ada isinya juga nggak masalah. Itu di Windows. Kalau di Linux sih enak, bisa. Nah, ditaruh di mana? Ya di antara ini. Boleh nggak seperti ini? Nah, jadi kalau kalian sering lihat ada tulisan maximum fatal error, maximum execution time limit yang kayak gitu tuh, kalian mesti naikin dia ini nih. Contohnya nambah 0 aja biar lebih lama. Aslinya dia hanya 30 detik. Yang kayak gimana yang perlu gini nih, yang RAM-nya kecil, yang CPU-nya kecil. Disk juga ngaruh. Kalau datanya udah agak banyak, ya, hard disk kita tuh kan dia baca tulis tuh. Kayak gini nih. Nih 3 macam nih. Jadi kalau baca tulisnya udah 100%, hampir 100% tuh leteh dia, maksudnya baca tulis kelamaan, ujung-ujungnya kalian mesti naikin ini. Jadi kita ngasih dia waktu agar ngeloadingnya tuh lebih lama. Jadi harapannya sih tetap sukses. Oke. Ini solusi sekali lagi kalau ada tulisan maximum execution time. Yang saat kalian, Pak, HP yang kuning saat buka WP admin nggak berhasil, atau saat mau import nggak berhasil. Solusinya ya ini. Tapi ada tapinya. Kalau di WordPress-nya sendiri, caranya tinggal di HT Access. Kalau di PHP admin, otomatis kalian mesti ngubah php.ini. Caranya di mana? Caranya yang di sini nih. Dia ada beberapa cara di sini, tapi yang saya tunjukin itu cara yang di HT Access. Yang php.ininya ada di mana? Ada di folder SAM-nya. Tapi yang kalian buka ya, salah hapus, salah nih. Nanti ada PHP. Ini sekedar tahu aja nih. php.ini. Jadi kalaupun terpaksa, ya mau nggak mau ngebuka php.ini nih. Isinya seperti ini. Kalian salah ubah, dijamin nggak jalan lagi, nggak bisa start apanya. Jadi bagusnya gimana? Ya kalau mau nyari maksimum execution time, jadi execution aja. Execution. Nah, ini kan ada nih 120 yang saya.
Berarti kalau mau naikin, panjangin lagi. Nah, ini dia ada angka-angka input time-nya, berarti dua macam nih identik dengan dua baris ini. Oke. Sama nanti ada ini batas upload-nya nih, bisa diganti dari sini. Saya mau 40. Kalau saya nerapin ini berarti dia lebih rendah nih. Kita lihat ya. Awalnya tulisannya 40. Saya reload. Harusnya sekarang jadi 32. Nih, ya. Awalnya 40. Karena apa? Dia ngebaca yang di HT Access. HT Access ini ngambil alih maksudnya. Ngambil alih php.ini ya. Jadi hal ini memungkinkan beda aplikasi, beda peruntukan nanti. Oh, dia nih dijatahin untuk aplikasi ini saya butuh cepat kata dia. Saya naikin misalnya, ininya lebih tinggi atau lebih banyak kuotanya. Oke. Jadi bisa kita atur selain dari php.ini dari sini. Bedanya yang ini tanpa perlu restart Apache MySQL-nya. Jadi dia tetap ngeload yang lamanya, nggak masalah. Dia mengoverride tadi tuh. Tapi kalau yang ubah di sini php.ini kita perlu stop dulu. Mana ini ya, perlu di stop, di start lagi. Itu namanya ngerestart. Oke, karena apa? Konfigurasinya ada diubah. Nah, itu sekedar tambahan aja. Kelanjutannya, karena sudah tahu yang saya bilang juga ya, ini penegasan aja. Jadi untuk video yang ukuran gede, apalagi sampai ratusan mega, ada baiknya gunakan YouTube. Link YouTube-nya kita embed. Jelas ya itu ya. Karena apa? Karena hosting. Nah, yang di A itu saya belum berkesempatan nunjukin ini. Jadi kalian ini pelengkapnya. Salah satunya ada rumah web, ada namanya Niaga Hoster.co.id dan seterusnya. Nanti kita lihat nih. Apa sih yang dihitung bayar tuh? Terus atau apa lagi dan seterusnya lah. Kita lihat ini dulu lah. Ada namanya hosting unlimited 15.000 per bulan katanya. Yang ini per tahun. Kita ngambil paling murahnya ya, ini ya. Daftarkan nama, tapi bukan nih. Pembuatan website dan seterusnya. Kalau ini apa? Nama domain. Ada unlimited, ada ini. Nah, ini nih tawarannya. Kita cari yang termurah, cak-caknya. Bayi ya kita ya. Inilah cak-caknya nih. Nih, jadi gambaran aja nih ya. Karena di A kebetulan saya belum berkesempatan menyampaikan. Nah, di kalian nih pelengkapnya. Jadi ini yang termurah, 10.000 per bulan, berarti untuk 1 tahun 120.000 ya. Cak-caknya tuh baru cak-cak. Bonusnya ada poinnya, tapi kita dibatasi. Yang bisa ngakses web kita sebanyak 15.000 pengunjung. Oke, jadi saat orang kayak gini nih, buka web Atmaluhur nih. www.atmaluhur.ac.id. Nah, sekali hitungnya. Buka lagi sekali, 2 kali, 3 kali. Kalian bayangin, sekelas kalian dalam satu kelas nih, berapa orang ya? 39 ya. Di mana masing-masing kalian tuh akan buka web mahasiswa berapa kali? Lumayan lah ya. Dalam sebulan kira-kira berapa kali? Apalagi udah mendekati UTS kayak gitu, ngeliat nilai kan? Minimal sekali lah tapi kan. Tapi bayangin udah 45, cocok kayak gini. Itu baru kaliannya. Ditambah nanti ya nggak mungkin cukup sekali lah intinya. Oh, belum keluar nilai lain kali, buka lagi ya nggak? Dan seterusnya. Nah, apa yang akan terjadi jika udah mencapai ini? Ya dia nggak kebuka. Maaf, aksesnya udah mencapai maksimal kata dia. Oh, enggak. Nah, jadi sebenarnya paket ini dia beda-beda harga ya, dia tergantung peruntukannya. Jadi kalau mau lebih tinggi ya dia lebih mahal. Itu baru di pengunjung. Kayak Shopee, kita sering bukanya. Sekali buka, sekali buka, sekali buka. Satu orang pun sehari bisa berapa kali misalnya. Ya, itu dianggap ya udah dihitung nggak akumulasikan. Berarti dia harusnya yang ini nih unlimited. Harusnya nyarinya. SSD, kita tahu lah SSD. Kalau kalian masih laptop agak lama, harddisknya agak tebal, itu dibilang HDD. SSD itu yang agak tipis. Mirip-mirip dengan flash disk, tapi dia ya dibilangnya SSD. Solid State Drive. Di sini jatahnya 500 mega. Kalau kalian satu posting aja nguploadnya satu video ukuran 200 mega, ya bayangin baru satu posting loh. Padahal web kita mau agak sering datanya.
ya ujung-ujungnya penuh di video. Makanya yang saya bilang tadi, sebaiknya kita pakai YouTube aja untuk yang video. Karena apa? Kalau kalian naruh video di web kalian, orang saat loadnya itu dia butuh waktu loading juga. Kan untuk nge-reloadnya itu, untuk menampilinnya. Nah, itu juga udah nyedot. Mereka lama buka webnya. Ada yang unlimited, ada contohnya yang ini, 40.000 nih. Nah, bandwidth unlimited. Bandwidth nih up down gitu. Yang kayak kita download kan, kata-kata download berarti kita lagi dia nih ngirim nih, ngupload. Saat saya buka ini, saya kan ngedownload kontennya itu biar tampil di saya. Tapi di dianya dia ngupload, ngirim konsep client server. Nah, ini unlimited kebetulan. Database juga boleh ini, tapi domainnya cukup satu kata dia. Kalau saya pilih, tenang, saya nggak bayarin ya, cuma untuk ngeliat aja. Saya pilih, ini saya close aja. Nah, yang bayi ini berapa? Pak, perasaan tadi Bapak bilang, berapa tadi saya bilang? 10.000, 120 ya? Kok ada beginian? Nah, ini nih dibilangnya baru hostingnya. Baru nyewa komputernya. Nanti ada lagi yang namanya domain loh. Ini tanpa gratis domain. Nah, jadi setahunnya apa nih sampai 21 juta? 21.000. Yang ini 3 tahunnya 10.000. Ternyata dia promonya kita harus ngambil 3 tahun dulu. Cak-caknya saya ngambilin. Kalau mau domain baru, berarti saya domainnya apa? Oh, saya kerennya .xyz, entah apa kalian mau kan. Misalnya kelas berat 88. Cek tersedia nggak XYZ, domain XYZ. Jadi satu domain kayak WordPress tuh kan. Nah, ini cuma 18.000 nih, murah dia. Kalau mau .com 115. Ya ditambahin lah, berarti biayanya 360 ditambah ini. Itu setahun web kita, bisa diakses. Tapi ingat yang bayi tadi tuh. Hah? Gimana? Di atas bayi, pelajar. Lebih mahal lagi. Ini aja udah 500-an. Jadi kalau mau itu maksudnya bisa nggak bisa aja web kalian ini di hosting yang ke berbayar. Bisa kok. Tapi tenang, sebaiknya untuk uji coba ya kita website gratisan nanti. Cuma ya tentunya dengan batasan-batasan. Yang bayar aja ada batasan. Ya nggak? Oke, kayak gitu ya. Itu gambaran. Nah, kelanjutan yang ini tadi, sekali lagi untuk media, apalagi kalian website untuk streaming film, kayak layar kaca tuh, atau untuk download software, yang kayak Giga Purbalingga, Bagas, yang gitu ya. Kalian tahu nih software-software apa? Ini download Microsoft Office terbaru misalnya, atau download software perkuliahan. Kalau kalian nyimpennya di komputer kalian ya otomatis penuh harddisknya. Dan kalau di hosting ya mesti agak bayar mahal. Oke, jadi gimana triknya? Ya upload semisalnya di Mediafire. Yang intinya website bisa naruh file. Oke. Malahan apa kalian nggak pernah download software ya? Pernah. Cak-caknya download software apa nih ya? Mata kuliah apa aja kalian yang praktek ini? Semester nih rekayasa web aja. PBO tuh belajar apa? Pakainya apa maksudnya? Creator. Gini. Java, Kotlin. Pakainya Android Studio atau apa? NetBeans. Bukan NetBeans. Apa NetBeans, bukan lah. Itu. Nih. Terus Celeron, HP deh. Nih. JetBrains. Terus download kan. Tapi ini yang biasanya nggak pakai lisensi sih, dia disediakan di ini ada juga nih. Kita kan perlu nyari crack yang biasanya kan. Full version kayak gini ya nggak kan, dia ini yang resmi, kita nyari yang
Nah, ini dia yang di murah kata dia, All PC World segala macam, Shopee ada jualan. Ujung-ujungnya kita ke ADM Forsan misalnya. Ini ADM Forsan Android Studio bilangnya. Nah, ada Kuiha juga. Biasanya ya di sini. Ini versi pun 2016. Kayak gini nih. Jadi dia punya web, tapi dia nggak naruh softwarenya ini langsung di dia. Dia naruhnya di mana? Download kan kita kan ini dia pakai do upload atau via OD kata dia. Kita ngeklik, tapi itu file nggak langsung ke OD tadi. Iklan dulu, habis iklan kita kunjungi, baru ujung-ujungnya sampai mana. Justru kalau kita basing-basing ya kita downloadnya malware kayak gitu kan, adware dan seterusnya. Nah, kenapa seperti itu ya? Dia biar dapat duit. Ya, tujuannya sih itu. Nah, jadi selain dia ngupload ya kayak inilah. Nah, ini kebuka Google malahan mesti nutup lagi. Mesti nutup lagi. Intinya kebuka web-web yang lain. Jadi ya baru ngeklik ini. Nah, ini pun mesti diapain? Mesti di visit. Dia baru tampil nanti. Ini pun file not found nanti. Nah, itulah. Jadi memang perjuangan. Cuma ya maksud saya ini sekali lagi ya dia nggak naruh di webnya dia, tapi di tempat untuk upload file. Itu ceritanya ya. Jadi untuk file-file yang gede, sekali lagi ya, file-file yang gede itu uploadlah di jangan di web kalian. Sama untuk UTS juga itu kayak itu nanti. Pak, video saya cuma 5 mega, boleh nggak pakai laptop diupload? Boleh. Tapi kalau udah sampai ratusan mega jangan. Karena kalian saat ngupload jawabannya pun nanti jadi lemot. Saya pun mau download, space hard disk saya pun jadi penuh nanti. Ada gambaran ya maksudnya. Jadi ya kalau ada mau video taruhlah di YouTube itu. Pak, kalau file saya gede nih, file PDF-nya segala macam, boleh nggak diupload? Tergantung ukurannya. Jadi kalau masih di bawah 5 mega taruhlah, tidak masalah. Udah ya? Sip. Nah, berarti ini masih perlu dibahas nggak? Udah tahu pakainya kan? Nah, kalau udah tahu saya lewatin. Bener ya nih ya? Kalian bilang lah, tidak tahu, tidak bisa, rugi ya? Bener ya, sudah. Oh, lah. Laman bener. Oh lah yo. Laman atau page? Ya, kalau udah laman atau page. Nah, saya bilang halaman itu biasanya identik dengan menu. Kenapa? Di sini contoh ada halaman contoh ya. Saat saya tambah baru, kalau udah tahu sih tinggal liatin aja nggak masalah. Halaman anu ya. Anu aja lah. Anu. Nah, lah terbitkan ya. Kita lihat apa jadinya. Saat saya reload, si anu tuh keluar di sini. Bener ya? Nah, kita bisa ngatur ini ada pengaturan laman ya. Si anu nih maunya dari induk atau parentnya siapa? Kita bisa milih. Contoh, subnya dari halaman contoh. Saya perbarui. Berarti nanti di halaman contoh ada, nah, udah tahu ya. Sama kayak yang di kelompok B sih saya tunjukin visi misi itu. Nah, jadi kayak gini nih. Visi misi caknya ya gitu aja ya, terbitkan. Visi misi akan tampil. Nah, bagaimana kalau lupa, Pak? Contoh misi udah diterbitkan. Kalau diterbitkan gini tanpa milih apa-apa kan dia sejajar. Nah, berarti kita tinggal nge-close ini ke halaman ke ya bawah nih. Ada ataunya, ada atau. Di semua halaman ya, ini kan bisa kita syuting yang tadi tuh. Ataunya adalah di menu ini. Udah tau lah harusnya ya. Hebat. Nah, kalau sudah karena belum ada menu awalnya ya, mesti kita buat. Kalau yang B saya tunjukin menu kick. Menurun yang kalian ya, misalnya nah, menurun. Kalau dia mau otomatis kalau halamannya ditambah centang ini, ya enggak? Dan adanya di mana? Langsung dipilih. Horizontal tuh yang sekarang nih lah.
Kalau yang samping nanti dia ada satu lagi tombol titik-titik di sini. Oh, udah tahu, bagus. Ponsel taruhlah di ponsel. Nah, saya buat. Nah, kita lihat ya, karena belum ada di reload, tetap begini. Tapi kalau kita naruh, saya taruh nih ya, beranda harusnya udah tahu lah. Visi misi saya taruh gini, tambah. Nah, berarti saya tinggal ngedrag ke dalamnya. Segampang itu. Simpan. Ada nggak menunya? Nggak deh. Lokasinya jangan lupa. Ini baru di ponsel dia. Horizontalnya saya perlu nentuin. Saya simpan. Saya reload. Harusnya baru ada. Nah, aman bersama ini. Bener lah. Mau lah, ayo. Berarti cepet pulang mau nggak ya? Tadi ada kuliah nggak kalian? Oh lah, sip sip. Bisa cepet pulang, bener. Satunya, bener. Ntar kalian bohong-bohong kalian ya rugi ya. Nah, terus widget ya. Terakhir widget. Widget. Nanti ini sesuai temanya yang saya bilang. Tema itu sangat berpengaruh. Kenapa? Ini hanya gambaran untuk install tema nih. Jadi sebelum itu saya buka dulu. Ini widget yang tema sekarang aktif. Saya coba nambahin tema. Saya cari basing-basing nih temanya. Wih, kata kayak, wih, itu, tuh, banyak lah pokoknya. Nah, ini ya, keren cak-caknya ya. Saya tinggal install. Kita cuma mau ngeliat tampilan widgetnya nih. Habis setelah install, kita pasang. Belum tapi ya, inilah masang, install dulu dia masang. Nah, aktifkan. Setelah diaktifkan, nah, menunya sama, ada widget di sini. Tapi tampilannya ya set bar kanan, set bar kiri banyak banget. Padahal di sini saya kecilin dulu. Nah, kayak gini gampang lihatnya. Nah, kanan, kiri, header, atas. Wow, kata kalian kan. Iya, memang kayak gitu. Beda tema nanti beda penanganannya, tapi caranya mirip. Iya, jadi UTS nanti ya pandai-pandai kalian, oke, nyari tema yang paling bagusnya yang mana. Ya taunya bagus dari mana, nggak mungkin temanya kalian install hanya beberapa. Nah, makanya nanti ada minimal saya minta kalian install tema. Tapi tenang, ada kok belajar temanya di pertemuan 6. Ya, pertemuan 7 baru plugin. Nah, ini nih keluar semua nih di UTS-nya. Jadi udah ada pluginnya, udah ada temanya, dan semuanya itu kalian nggak ada coding sama sekali sebenarnya. Cuma ngeklik jadi. Keren webnya. Hah? Udah emang keren, cobalah. Nih, kalau ini kan nggak ada tampilannya nih, kenapa? Karena belum kita custom. Tapi minimal dia set bar kanannya udah ada barangnya. Tuh, ya. Belum kita customnya salah satunya dari mana? Dari widgetnya ini. Kalau kiri, nah kalau mau ngaktifin kiri gimana? Berarti temanya harus disesuaikan. Layoutnya layout kayak apa? Nah ini aja dia jualan versi pro malahan. Oke, global, color, background. Ini banyak banget nih warna background kayak gini. Apa yang terjadi? Nah di sini nih berubah nih. Intinya editornya pun visual. Oh pak, saya suka ngeping kata kalian. Nah ngeping pilihnya misalnya. Ya nanti ada ininya. Ini cuma nunjukin sekilas saja. Slider tuh gambar ganti-ganti. Centang, kenyang. Ya di sini bisa dipilih gambar. Ini yang pertama. Terus, nah itu ya satu. Terus ada lagi dua, dua dan seterusnya. Nah untuk apa? Ya mereka bisa gantian nih dia nih. Terus sampai 3 dan seterusnya 4, 5. Nah, Pak, lebih dari ini bisa nggak? Sebenarnya bisa aja kita modif. Cak-caknya terbitkan. Jadi kita sampai ya kayak gini nih lah nanti. Saya reload. Nah, yang kemarin kita perlu apa ya namanya ya? Ada codingnya nambah kayak gini, dia bisa ganti sendiri nanti gambarnya. Mana tapi belum ganti nih. Perlu di nih. Ya.
udah ada animasi. Tapi kalau gambar kayak gini bagusnya dia dibuat satu ukuran. Jadi nggak ada yang panjang, nggak ada yang tinggi, nggak ada apa. Intinya sangat simple ya. Itu sekali lagi pembuktian bahwa beda tema nanti beda widget, beda juga menu-menu yang tersedia ini. Nah, nanti ada teman kalian yang nemuin 20 yang 22 nih ya diaktifkan. Nggak ada yang lain ya. Karena apa ya? Dia masih waktu itu ya, waktu kita download ya, 2022 ini kan baru sampai bulan 3 nih. Nah, itu penyebabnya. Jadi, ya dia masih dalam tanda petik penyesuaian juga. Nanti beda-beda menunya. Intinya selebihnya nyoba. Nah, widget nggak ada pertanyaan juga ya. Jadi, kalaupun mau nambah iklan, kita bisa ngaturnya dengan widget yang HTML khusus itu. Aman berarti udah selesai deh. Tak bener tidak lah pokoknya kita coba lah. Ngomong-ngomong terkait materi, itu kan udah materi tuh. Ada pertanyaan nggak? Ya, Harusnya, hah? kelas itu apa nggak bisa nih Pak, maksudnya putar otomatis gitu nggak bisa ya Apanya? menunya Menu. ya menunya nggak lengkap gitu Bisa. bisa gimana Pak? Coba ya. Saya tambah post baru. Media halaman bebas lah ya, mau nambah di mana ya? Atau nambah di widgetnya lah. Hah? Putar otomatis ya Pak? Iya. Kan bisa kan? Tambah dulu kata temannya. Media. Contohnya audio, ya nggak? Kita berarti cari audio. Nah, saya saranin sih kalau di kelompok B itu saya suruh minta pakai ini nih everything. Supaya apa? Ini sangat gampang kalian nyari intinya. Nah, di Windows sekali lagi ada untuk pencarian, tapi kalau dari saya alami sih lambat nunggu loading. Nah, kalau pakai ini ya kita ketik nanti ketik MP3. Nah, tinggal cari lagunya. Lagu galau misalnya ya. Soleram 08 mega. Tek, tinggal di gini doang kan. Nah, nanti pengaturan putarnya di on. Ya enggak? Editor klasik Editor klasik kamu balikin dulu. Makanya dia nggak apa dalam nggak semodern ini ya, otomatis mesti penyelesaian. Bisa nggak tapi ya sebenarnya ada autoplay di track audio. Dia menggunakan HTML kok. Nih. Gak apa-apa, kalian lihat aja intinya. Kita kan mau pulang cepat kan? Nih saya kirim ke print screen Telegram. Kalau kamu mau nyoba editor klasik tadi, berarti kamu ubah ke mode teks. Itu apa namanya script ya? Audio control. Ya. Nih sama kok. Nanti saya kirimin lagi nih ya. Halo anak-anak, biar cepet yuk denger dulu. Nah, kan nyala lagi ya. Nih dengerin biar cepet nih. Nih, ini yang di WordPress. Nih kita bahas bentar. Tenang, bener kok. Nggak sampai jam 2 harusnya udah selesai kita. Ada kan? Nih, biar lebih enak. Iya, sabar lah. Sabar. Yo, lihat ya. Konsentrasi, lihat baik-baik. Jadi yang digunakan WordPress tuh memang ada embel-embel figure ini tulisannya dengan kelas di WordPress blok audio. Nah, sebenarnya yang perintah aslinya tuh hanya begini, tapi dia kembangin untuk WordPress, dia cuma nambahin figure ini. Oke. Apa bedanya? Coba lihat ya, audio control. Ini nih milik HTML5. Lihat. Audio control. Nanti ada autoplay sebelum tutup audio yang pertama. Kita bandingin aja. Sebelum tutup, ini kan source-nya. Sebelum tutup ada ininya. Sama sebenarnya. Tapi kalau di sini dia nulisnya adalah source-nya itu di bawah, maksudnya ada pilihan. Kalau nggak support OGG, dia mainin MP3. OGG itu yang pakai iPhone gitu ya. Nah, jadi dia kalau nggak bisa mainin ini, dia mainin yang di bawahnya. Tinggal ya istilahnya jurus yang kalian terima di apa namanya nih. Nah, itu kan langsung autoplay itu. Jurus yang diterima di apa namanya nih?
W3 School yang kalian belajar DPW, DPWL harusnya tetap bisa. Repeatnya mana repeatnya? Coba kita repeat ya. Di sini adik tuh saya balikin lagi. Pengulangan kan? Apa yang beda? Ternyata ada kata-kata loop. Berarti kalau di koda ini saya tambahin loop. Loop, ya nggak? Coba ya. Nah, tadi apa-apain kan? Ya nggak? Udah? Tanpa autoplay. Tanpa autoplay nggak main. Tapi dia di play. Ya nggak? Dan seterusnya. Bener kan? Nah, sama lah kayak editor klasik. Yang penting kita tahu baca kode, harusnya aman. Sama, ini nih milik HTML5 nih. Bedanya sekali lagi dia dibungkus dengan figure class audionya. Udah, jadi editor klasik pun sebenarnya nggak masalah. Oke, aman ya. Jadi yang pakai editor klasik nggak perlu bersedih. Oke, udah. Ribet dikit lah, contoh aja ya, contoh cak-cak nih. Saya copy paste nih. Iya, kata kawan makin lama ya, sabar dikit lagi. Tenang. Saya pakai HTML khusus saja. Saya mau nyoba, kan pastanya gini. Bener nggak dia ini ke play, tapi tentunya source-nya ini. Lokasinya apa source-nya tadi? Nih ya. Saya tinggal ngambil dia ini. Nah, Soleram tapi bukan bunyi kuda. Bunyi kuda tuh adanya di apa tuh namanya? Apa website W3 School. Ini saya hapus saja. Nah, cak-caknya yang ini saya hapus. Hapus. Saya nggak pakai figure-figure ini ya. Saya hapus. Nah, saya terbitkan. Saya lihat postnya, mana post nih, lihat laman. Ke play dah. Iya kan? Udah ke play, bener auto play. Walaupun code-nya saya menggunakan yang W3 School. Nih, saya kan copy dari ini tadi kan. Nih, figur-figur tadi nggak ada. Tapi jangan heran nanti dia dikonversi otomatis oleh si WordPress. Nggak masalah, tapi bagian intinya tuh ada di sini. Source-nya sendiri, saya nggak punya host-nya. Jadi mau nggak mau saya pakai yang di sini. Udah harusnya, ya nggak? Nah, ada pertanyaan lagi? Sebelum pulang ini, ada pertanyaan? Enggak? Kalau nggak ada tentang tugas, apakah udah jelas semua nih? Udah, ya? Kan yang editor kelas itu ada yang bisa diubah ke editor blog, ada yang nggak bisa. Nah, yang nggak bisa, maksudnya permanen nggak bisa itu nggak ada caranya lagi, Pak. Permanen nggak bisa. Coba kamu contohin screenshot, kirim di grup nih apa maksudnya? Soalnya yang kemarin teman-teman yang teman saya juga editor klasik, Pak. Nah, terus dirubah ke blog bisa, Pak. Terus? Nah, yang udah baca, Pak. Nih di sini nih pengaturan, menulis, editor klasik, ya? Hah? Udah dicoba, nggak bisa. Disimpan, terus mau ke laman tadi, ya? Tes, kayak gini kan, teks kan? Saya ngambil yang ini tadi kan? Saya beginiin kan? Ya nggak? Saya ngambil lokasi media saya di mana? Oh, anak-anak kayak gini nih. Ini yang belum disampaikan di kelompok B juga. Nih, ya dengerin nih. Jadi yang sudah pernah kita upload nanti masuknya di library-nya atau pustaka. Cara ngambilnya alamatnya mana yang mereka udah diupload? Pilih, ya. Nanti ada bagian URL berkas, salin. Nanti masukin ya di tempat yang kita mau masukin kayak gini kan. Saya mesti masukin di tempat ini. Ini editor klasik nih, ini tanya temannya tadi. Saya mesti terbitkan. Udah. Tinggal dibuka. Nah, ini kan. Nanti dia langsung ngeplay. Ya enggak? Yang kamu tuh kalau nggak bisa, yang nggak bisa nerbitin di editor editor blog, itu biasanya versi SAM-nya. Terus dia ngaruh juga di arsitektur komputernya yang digunakan. Ya.
Nggak usah sedih, dah, tapi dah, udahlah. Nggak pernah soal itu pakai sambung DB. Iya. Nah di install Pak, install 7. Iya. Nah, pas buka error. Jadi disuruh install. Ah. Kata-kata yang aslinya pakai yang sam 5 baca, yang spesial 5 baca. Tapi saat nerbitin udah baca, oh udah. Nah mau udah mau pakai Classic Editor. Cuma yang mau saya bilang kan tetap bisa kok. Yang penting tahu codingnya aja. Iya. Ada lagi? Yo, anak-anak, nggak ada. Sekali lagi yang ini nih, cobalah kita bahas Abi nih. Bi, mana Abi tadi? Bener ya, 3-4 lu ngumpul. Karena oh iya, berarti udah tahu belum bikin intinya. Yang lain udah 100-100. Rizky Hagipra tidak ada ya. Nazamuddin ada? Nggak ada. Priliska? Tidak ada. Sri Lestari? Nggak ada. Suci Padilla nggak ada, dan seterusnya. Nih, cara bacanya gini. Lihatlah, kalau kalian, Pak, yang pula lu ngapain lagi? Nol, bisa kalian lihat ya. Lihat di kapan terakhir saya meriksanya. Kayak gini ya. Dan kalau kolom absensi, lihat di sininya nih. Terakhirnya saya ngupdate-nya kapan. Oke, harusnya sih udah. Nah, sebelum kita pulang ada pertanyaan? Bener ya, kelak nyesel kalian ya. Nah, kalau nggak ada cukup ya, pulang kita. Udah. Ini nggak ada pertanyaan. Ikhlas semua udah pulang. Berhubung tidak ada lagi dan seharusnya udah mengerti apa yang mesti dikerjakan, oke, maka saya tutup ya pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya inilah sebenarnya yang diharapkan kalau ada materi yang untuk dicoba nanti. Ya, jadi kalian pun nggak terlalu tersiksa maksudnya. Ulang kita dulu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oh lupa, tunggu, sorry. Harusnya kalian ingatin dong yang ini nih. Saya ada nunjukin di grup, bukan di grup. Nih. Iya, tentang UTS dan tentang saya mau kemana itu. Untung saya ingat ada, tapi tunggu dulu. Mereka nih. Sekarang kan kita pertemuan 5 nih. 6 nih, saya berangkat tuh udah dari tanggal 25. Ini belum pulang. Nah, belum nonton nggak aneh. Nah, jalan-jalan. Ya dengerin ya. Dengerin. Yo. Sekarang kan kita tanggal 23 nih. Pertemuan kelima, pertemuan ke-6 30. Oke. Pertemuan ke 7 ini, dan tanggal 13 udah ngumpul tuh jawabannya. Tapi tenang, take home. Oke, take home, tenang. Saya mau ulangi. 5 ini kita di sini. Ini nih otomatis kalian libur. Ya. Ini pun libur. Nah, saya baru balik tuh ya di hari Senin ya. Tapi hari Senin pun ada uji kom SMK Bakti. Jadi tanggal jadwalnya ya, ini kan masih Minggu nih, salah. Hari Seninnya ke SMK Bakti. Ya benar, ini Senin. Masih SMK Bakti, ada kemungkinan masih di SMK Bakti. Tapi kalau enggak, masuk. Nah, berarti sekali libur kan. Tapi biar lebih enak kalian nanti daripada bengong, nanti saya kasih materi aja, kalian coba. Dengan catatan kayak gini. Ini adalah 5, berarti yang ke-6 nih nanti seolah-olah kita cak-caknya sekali lagi ya untuk bantu kalian. Saya tetap upload video, kalian coba. Nanti kehadirannya ya kita jadwalin di pura-puranya di hari Sabtu. Ya, tapi kalau kalian udah nyoba ini nggak ada masalah, nggak perlu datang di hari Sabtu. Tapi kita jadwalkan ada kuliah pengganti maksudnya. Nah ya, tapi Pak, Kula merasa tidak butuh, udah ngerti yang di materi itu, tidak ada masalah, nggak usah datang. Oke? Nah kayak gitu. Tapi kalau ada masalah ya di hari Sabtu tuh datang. Nah kita hitung lagi ya, nih 5, 6-nya pasti libur. Cak penggantinya yang 6 tuh di hari Sabtu. Skenarionya. Yang 7-nya nih tanda tanya nih, karena hari terakhir nih jika ada yang susulan. Jika nggak ada, berarti saya bisa di sini. Nggak bisa juga, mau nggak mau kita di sini. Nah, supaya apa? 5, 6, 7. Jadi materinya itu udah tetap. Saya tinggal ngasih soal di ini. Kalian tinggal minggu depannya ngumpulin. Karena kalau yang saya bahas di kelompok B, itu terlalu mepet loh. Setelah saya pikir-pikir lagi.
Kalau saya baru pulang, saya baru kuliah pengganti, mereka udah harus ngumpul di hari Senin. Leteh mereka maksudnya. Nah, jadi akan saya terapin yang sama juga di hari Senin. Saya kasih kalian tetap di classroom, kalian coba. Kita tinggal ketemunya bahasnya jika belum mengerti. Yang jika udah ngerti, tinggal ngasih tahu ngumpul yang di classroom. Yang ibaratnya online-online ini, nah udah ngeh lah ya. Itu solusinya. Kayaknya itulah yang terbaik lah. Biar kalian juga, Pak kurang ngerti untuk apa aku datang. Nah, kayak gitu intinya. Oke? Berarti cukup ya. Untuk nggak lupa gitu. Nah, berhubung udah, terima kasih atas peran dan kerjasamanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi tugasnya jangan lupa, bukan next-nextnya lagi ya. Seminggu waktunya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Boleh pulang. Terima kasih. Dadah. Ya, semoga menyenangkan. Hah? Belum ikhlas?